Halo, gue Dava, gue intern di Senang Karya Studio dan gue akan membawakan series baru yang bernama Wibu Berkarya, di mana gue akan ngebahas dunia dunia perwibuan, mau itu anime, manga, webtoon, VTuber dan lain-lainnya. Kenalin, gue Dava, anak magang di Senang Karya. Masuk-masuk, gue langsung dipalakin konten. Jadi Watashi akan buat hal yang Watashi paling tahu. Jadi Watashi akan buat konten apapun seputar dunia perwibuan. Minna, ikuzo! Gue akan ngebahas sebuah webtoon yang sangat populer di dunia perwibuan. Namanya Solo Leveling. Webtoon ini has been making rounds karena story-nya yang katanya menarik dan juga artnya yang sangat-sangat bagus. Seperti lu bisa lihat di sini. Gua udah baca Solo Leveling dari sekitar dia itu chapter masih di 100-an. Dan walaupun gue sebagai pembaca lama dan akhir-akhir ini juga Solo Leveling mau terkenal lagi kayak dari video yang dibikin sama popular anime-tuber yang kayak Gigak. Dan walaupun gue udah baca webtoonnya dari sekitar chapter 100-an, apalagi dengan endingnya yang baru selesai ini, gue kurang suka. Cuman sebelum lu ke bawah sana buat nge-leave komen-komen negatif atau nge-dislike, gue mau jelasin dulu sebenarnya cerita, ya inti dari ceritanya dari series ini buat orang yang belum pernah baca. Di dunia ini kita ngikutin protagonis kita, Sang Jinwoo, di mana dia dijuluki sebagai the weakest hunter karena di level E dan dia juga even within level E sendiri dia cupu banget. Di dunia ini ada orang yang punya kekuatan sama nggak punya. Yang punya namanya hunter. Yang tadi gue bilang. Hunter ini dibagi dari level E sampai level S. E paling lemah, S paling kuat. Si Sang Jinwoo ini dia masuk ke dungeon, tempat dimana monster-monster di dunia ini itu ada. Ketika dia masuk sama teman-temannya, tanpa sepengetahuan dia, ternyata dungeon ini tidak selemah yang dia pikir. Ternyata dungeonnya level S, sangat-sangat susah. Dan of course, sedikit tragedi terjadi. Sedikit. Dan setelah beberapa temennya kabur, tinggal dia doang yang tersisa di dungeon ini. Dan dia mati. Also, I would like to say that. Tapi of course, dia hidup lagi. Dan dia mendapatkan kekuatan untuk naik level. Atau ya dimana di dunia ini yang lainnya nggak bisa naik level, ya lu lahir segitu aja. Cuman dia ternyata bisa makin kuat, kekuatan magicnya dan lain-lain, makanya namanya Solo Leveling. Dan ceritanya sih gitu aja. Apa enggak? Dan walaupun tadi di awal gue bilang gue nggak tahu suka sama the series as a whole, gue juga masih ada aspek yang gue pikir itu bagus banget. Kayak yang bikin seriesnya itu menarik to begin with, at least buat gue, itu adalah ketika ya at least si Sang Jinwoo-nya gitu, buat dia makin kuat, dia tuh berusaha, dia selalu masuk ke dungeon yang cukup susah, dilawan monster-monster di situ, nyaris mati, selamat, makin kuat gitu. Kayak aspek dimana gua rasa kekuatan dia itu beneran dia dapetin gitu loh, kayak emang dia berhak buat dapet kekuatan itu karena usaha dia. Apalagi juga di awal ceritanya, aspek-aspek dimana dia tuh mikirin kayak keluarganya, ibunya yang sakit, yang nggak bisa disembuhin itu, dia berusaha nyari duit buat bayar sewaan dia dan lain-lain. At least buat gua, aspek itu sangat-sangat grounding. Itu bikin kayak story jauh lebih menarik dan jauh lebih simple. Apalagi juga yang gue suka banget kayak di awal-awal dari series itu sendiri, kayak dijelasin bahwa iya di dunia ini ada dungeon tiba-tiba gitu kan. Tapi ya between dungeon, hunters, civilian ini semuanya ada aspek yang unik di dunia ini, nggak ada di dunia kita. Kayak misalnya ketika masuk ke dungeon, bisa jadi ya lu di betray sama temen lu, tiba-tiba lu dibunuh dalam situ dan orang nggak ada yang tahu karena di dalam dungeon itu kan. Aspek-aspek yang bikin world buildingnya itu lebih menarik dan karakter-karakter itu
lebih jelas gitu motivasi mereka apa, hubungan karakter A dan B itu apa. Kayak itu bagus banget dan gue nggak ngerti aja kenapa nanti itu semua bisa menghilang gitu. Dan hal yang tadi gue bilang gue enjoy itu, gue rasa as the series lanjut dan masuk ke arc-arc yang akhirnya itu hilang gitu. Kayak apa ya, daya tariknya tuh mulai hilang. Dan yang pertama gue pengen bahas ya jelas dia main karakternya, Sang Jinwoo itu main karakternya. Tapi kayak dunia yang dia hidupi itu serasa cuman buat dia doang, emang difokuskan untuk menguntungkan dia doang, biar dia bisa keren, biar dia bisa dapat kekuatan baru, biar dia bisa jadi orang paling badass gitu. Padahal buat bikin sebuah cerita yang menarik menurut gua, ya lu butuh lebih dari ya bikin main karakternya keren gitu. Kayak contoh, side karakternya ya nggak ngapa-ngapain, mereka useless gitu loh. Kayak antara guna mereka cuman buat bikin Sang Jinwoo ini makin kuat, makin semangat, bikin dia sedih biar dia makin kuat lagi, atau tiba-tiba ada karakter antagonis yang keren banget, yang kuat banget, yang lu pikir bakal bisa nantang Sang Jinwoo gitu, ngasih sebuah tantangan. Cuman nyatanya ya kita udah tahu bakal dia yang menang gitu loh. Dan itu nggak menarik karena fokusnya cuma di main karakternya. Kalau misalnya ada fokus di side karakter lain, kita bisa ngeliat perjuangan mereka kayak gimana, cerita mereka kayak gimana. Kayak ntar relasi dia masih main karakter kita Sang Jinwoo ini apa. Authornya terlalu fokus untuk buat Sang Jinwoo ini jadi main karakter yang perfect, yang paling ganteng. Bahkan di story-nya sendiri dijelasin bahwa kenapa Sang Jinwoo bisa dari kayak gini jadi kayak gini, ada gara-gara dia punya kekuatan yang tadi dia bisa level up, even mukanya sama badannya juga bisa level up, jadi yang ganteng dan keren banget itu dia. Dan menurut gue ya the initial charm yang bikin dia ini usaha buat dapat kekuatan dia ini hilang. Dan menurut gue masalah-masalah tadi itu intinya cuma satu, yaitu di power scaling yang ada di series ini. Sang Jinwoo ini dibandingin sama karakter lain, kekuatannya emang terlalu jauh bedanya. Kalau misalnya di series kayak One Punch Man, setidaknya walaupun jelas-jelas main karakter itu yang paling kuat, karakter-karakter lainnya itu juga dibahas, ada cerita masing-masing, dan juga mereka ada kontribusi gitu ke cerita overall yang ada di dunia itu sendiri. Dan of course, kita harus bahas the elephant in the room, yaitu endingnya. Ini webtoon baru tamat recently as of this recording. Dan gitu endingnya. Ya sebelum langsung kita ngebahas apa yang terjadi di endingnya sih, ini ending jatuh di kayak posisi yang aneh di tengah-tengah, di mana bagus enggak, jelek rada, dan jadi jatuhnya di posisi tengah yang forgettable aja gitu. Doesn't leave any impression. Kalau misalnya bagus banget, ya lu inget ending itu sebagai ending yang bagus. Kalau misalnya jelek banget, ya walaupun sampah, tapi lu inget gitu ending itu. Intinya, menurut gue setelah yang arc Jeju Island, kalau lu pada baca webtoon juga lu pasti tahu arc yang mana. Dimana ya spoiler alert aja, yang mereka lawan semut-semut yang kuat banget itu, seriesnya sih udah mulai steadily go downhill karena di situ adalah pinnacle dari climax semuanya gitu. Tiba-tiba ada musuh yang even hunter-hunter terkuat pun mati semua gitu, gak ada yang bisa ngalahin. Terus Sang Jinwoo harapan terakhir main karakter kita. Setelah arc itu gak ada lagi gitu yang hit the same spot, kayak yang bikin lu penasaran gitu. Akhirnya kayak gimana? Soalnya ya pasti Sang Jinwoo ini menang gitu, main karakter pasti menang lawan siapapun. Setelah itu udah nggak ada lagi excitement yang kita bisa dapatkan dari baca itu. Karena even di final fight pun juga sekuat apapun musuh kita udah tahu dia pasti menang. Ya nggak bisa lagi lah lu dapetin excitement itu gitu loh menurut gua. Dan itu makanya gue kurang suka Solo Leveling. Cuman juga Solo Leveling ini adalah webtoon yang beneran bikin wibu-wibu kayak kita juga jadi tertarik baca webtoon.
Karena dengan arte yang bagus banget juga, yang malah gue bisa berani bilang sebagai orang yang baca manga banyak banget, arte lebih bagus daripada kebanyakan manga yang kayak sampah romcom keluar akhir-akhir ini gitu loh. Dan itu sayang, ini webtoon yang sangat ikonik di dunia perwibuan, tapi story dan lanjutan dan endingnya kurang. Tapi nonetheless, ini tetap webtoon yang sangat berjasa bagi webtoon-webtoon power fantasy lainnya yang ada. Kalau lu suka video-video kayak gini lagi, lu bisa hit like and subscribe. Makasih.